Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film seri ketiga dari Harry Potter. Film dengan judul Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini sudah ganti sutradara ya guys, yaitu sekarang disutradarai oleh Alfonso Cuarón. Film seri ketiga ini bercerita tentang kaburnya seorang tahanan dari penjara yang paling menakutkan, yaitu Azkaban. Diduga tahanan yang kabur adalah seorang pengikut setia dari Lord Voldemort. Oleh karena itu, pastinya Harry akan jadi korban incaran tahanan tersebut, karena Harry adalah orang yang telah membuat Voldemort menghilang. Nah, di film ini juga diketahui bahwa narapidana ini ada hubungan dekat dengan kedua orang tua Harry. Makin greget ya guys. Oke, daripada banyak bacot, mari kita mulai filmnya. Film dimulai ketika Harry sedang menderita pada saat liburan sekolahnya. Lagi dan lagi ia harus tinggal di rumah tahanannya yang lama, yaitu rumah paman dan bibinya. Di sini Harry kedatangan tamu kakak dari paman Veron. Wanita itu bernama Merge. Sama seperti adiknya, si Merge ini sering juga ketus banget sama Harry ya guys. Harry yang masih dengan job desk-nya yaitu menjadi seorang pelayan. Namun ketika perjamuan makan, si Merge ini malah ngata-ngatain Harry guys. Harry mah santai dikata-katain, tapi lama-lama ngelunjak dan ia ikut-ikutan menghina orang tua Harry. Harry yang kesabarannya sudah mencapai batasnya, jadi marah dan tidak sengaja menggunakan sihir kepada Merge. Ia balas setimpal untuk si mulut kejam. Harry yang masih kesal memutuskan untuk pergi dari rumah Veron. Seperginya dari rumah Veron, Harry hanya berjalan di tengah keheningan malam, hingga akhirnya ia duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba Harry melihat ada anjing hitam di seberang jalan. Ketika anjing itu menakuti Harry, seketika ada bus datang untuk menjemput Harry. Bus malam yang datang ketika ada seorang penyihir yang tersesat. Seorang kernet yang bernama Stan menjelaskan info terkait bus itu dan mengajak Harry naik bus. Harry pun naik ke dalam bus. Seketika supir bus yang bernama Ern langsung melajukan busnya dengan sangat cepat. Kecepatan ini emang disengaja ya guys, karena bus penyihir tidak boleh kelihatan oleh para Muggle. Harry pergi ke Lickly Cauldron. Ketika di dalam bus, ia melihat berita di koran yang sedang dibaca oleh Stan. Stan lalu memberitahu Harry bahwa ada tahanan yang kabur dari penjara Azkaban. Tahanan itu bernama Sirius Black. Ia adalah seorang pembunuh dan orang pertama yang berhasil kabur dari Azkaban. Dan juga diketahui Sirius adalah pengikut setia dari Lord Voldemort. Sesampainya di Lickly Cauldron, Harry disambut oleh penjaga penginapan dan langsung membawanya kepada Fudge sang menteri. Anehnya, di sini Harry tidak dihukum dan malah Fudge mendukung Harry kembali ke Hogwarts. Keesokan harinya, Harry mengejar seekor tikus yang berada di kamarnya. Lalu di lobi penginapan ia bertemu dengan Hermione dan Ron. Seperti yang diketahui, hewan peliharaan Ron adalah seekor tikus yang diberi nama Scaber. Dan Hermione memelihara seekor kucing yang diberi nama Clorskank. Setelah itu mereka kedatangan anggota keluarga Weasley yang lain. Tiba-tiba Pak Weasley meminta berbicara empat mata dengan Harry. Ia menyampaikan sebuah info rahasia tentang Sirius Black kepada Harry. Bahwa sebenarnya Harry sedang dalam bahaya karena Sirius Black adalah pengikut setia Lord Voldemort dan mungkin saja targetnya adalah Harry. Jadi ia meminta Harry jangan mencari Sirius Black. Lalu scene berganti ketika Harry, Ron, dan Hermione sedang di dalam kereta. Mereka seruangan dengan seorang guru baru yang bernama Remus Lupin. Ia terlihat sedang tertidur. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kereta terhenti dan suasana di kereta mendadak menjadi dingin. Tiba-tiba datang sebuah makhluk berjubah yang bernama Dementor. Seketika makhluk itu menyerang Harry serta menghisap jiwanya. Untungnya Pak Lupin bangun dan mengusir Dementor itu. Ketika Harry sadar, ia diberitahu bahwa Dementor itu adalah penjaga dari Azkaban dan mereka sedang berpatroli untuk mencari Sirius Black yang kabur. Ketika di Hogwarts, Kepala Sekolah Dumbledore menyampaikan pidato singkat terkait kurikulum tahun ajaran baru. Dan juga ia memperingati para siswa bahwa adanya Dementor di sekeliling sekolah, yang mana Dementor ini berguna untuk menambah pertahanan Hogwarts. Akan tetapi Dementor juga bisa menyerang ketika ada orang yang memiliki kekuatan yang tidak normal. Di sini Dumbledore juga memperkenalkan Hagrid yang menjadi guru baru pada mata pelajaran hewan gaib.
serta guru baru lainnya yaitu Remus Lupin yang menjadi guru pertahanan ilmu hitam. Keesokan harinya di kelas meramal oleh Ibu Sibyl Trelawney. Tiba-tiba Ibu Sibyl terkejut melihat ramalan dari gelas Harry. Ia melihat Grim di gelas Harry. Grim adalah gambar anjing gaib raksasa yang merupakan pertanda terburuk bagi dunia yang mana berarti kematian. Setelah dari kelas meramal, Harry dan teman-temannya langsung pergi ke kelas Hagrid, yang mana Hagrid memperkenalkan seekor hippogriff yang bernama Buckbeak. Di sini Hagrid juga mengajarkan bagaimana cara menjinakkan hippogriff. Harry menjadi siswa pertama yang jadi partisipan untuk menjinakkan hippogriff. Tentu saja Harry berhasil menjinakkan hippogriff. Harry juga diajak terbang bersama hippogriff. Udah kayak FTV Indosiar aja nih si Harry. Melihat Harry begitu mudah menjinakkan hippogriff, Malfoy langsung maju dan tidak percaya bahwa hippogriff adalah hewan berbahaya. Melihat tingkah Malfoy, ia langsung diserang oleh hippogriff dan kelas pun menjadi bubar. Karena insiden ini, ayah Malfoy menuntut ke Hogwarts dan hippogriff dikenakan hukuman mati. Lalu scene berganti ketika kelas Pak Lupin. Di sini ia memperkenalkan makhluk gaib yang bernama Boggart. Makhluk ini adalah makhluk yang dapat berubah bentuknya sesuai dengan apa yang paling ditakuti orang yang melihatnya. Namun ada mantra yang bisa melawan Boggart, yaitu dengan cara mengubah Boggart menjadi makhluk yang paling lucu. Satu persatu siswa diminta untuk menaklukkan Boggart. Tibalah giliran Harry, namun malah hal yang sangat mengerikan yang muncul. Hal itu dihentikan oleh Lupin. Di sini ada hal aneh karena hal yang paling ditakuti Lupin adalah bulan purnama. Lupin pun memantrai Boggart dengan mengurungnya kembali di cermin. Keesokan harinya, para siswa Hogwarts ada kunjungan di desa Hogsmeade. Tetapi Harry tidak bisa ikut serta karena ia tidak mendapatkan tanda tangan dari walinya. Harry lalu pergi menemui Lupin. Ia lalu bertanya terkait Boggart. Alasan Lupin menghentikan Harry karena ia takut Harry akan merubah bentuk Boggart menjadi Voldemort. Namun ternyata yang ditakuti Harry adalah Dementor. Lalu Lupin bercerita bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan kedua orang tua Harry. Ia mengatakan Harry sangat mirip dengan kedua orang tuanya, Lily dan James. Lalu scene berganti ketika di pintu masuk asrama Gryffindor. Di sana para guru dan siswa melihat bahwa wanita lukisan penjaga pintu Gryffindor menghilang. Ternyata wanita itu pergi bersembunyi ke lukisan lain. Wanita itu mengatakan Sirius Black telah datang dan memasuki asrama Gryffindor. Oleh karena itu, para siswa Gryffindor dipindahkan ke aula utama. Ketika siswa lain tertidur, Harry tidak sengaja menguping pembicaraan dari Dumbledore dan Snape. Snape mengatakan Sirius Black tidak mungkin semudah itu masuk ke Hogwarts, kecuali ada oknum yang membantunya. Dumbledore memperingati bahwa Harry dalam bahaya. Keesokan harinya di kelas Snape, ia mengajarkan Animagus dan Werewolf. Ia menjelaskan Animagus adalah manusia yang bisa berubah ke bentuk hewan. Namun Animagus hanya bisa berubah ke satu bentuk hewan saja. Sedangkan Werewolf adalah manusia yang akan berubah menjadi serigala buas ketika ia melihat bulan purnama. Ketika seseorang menjadi werewolf, ia akan kehilangan jati dirinya, sehingga ia bisa menyerang siapa saja termasuk teman baiknya. Lalu scene berganti ketika pertandingan Quidditch. Di tengah hujan badai membuat suasana perlombaan menjadi menegangkan. Bahkan ada beberapa siswa yang tersambar petir, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Harry untuk mencari Golden Snitch. Ketika Harry ingin mengejar Golden Snitch, tiba-tiba sapu terbangnya membeku dan ia malah diserang oleh Dementor. Oleh karena itu, Harry hilang kendali dan terjatuh seketika. Dumbledore yang melihat hal itu langsung membacakan mantra untuk menyelamatkan Harry dan dari terjun bebasnya. Harry yang tersadar tiba-tiba sudah di ruangan UKS dengan didampingi oleh teman-temannya. Karena insiden ini, Harry tidak berhasil memenangkan perlombaan Quidditch dan ia juga harus menerima kenyataan bahwa sapu terbangnya hancur karena telah terjatuh di atas pohon widow penghancur. Keesokan harinya, Harry bertemu dengan Pak Lupin. Ia menceritakan insidennya saat diserang oleh Dementor. Karena hal itu, ia meminta Pak Lupin untuk mengajarinya bagaimana cara mengusir Dementor. Awalnya Pak Lupin ragu karena ia merasa bukan ahli di bidang ini. Namun akhirnya dia setuju untuk mengajari Harry.
Lalu scene berganti ketika musim dingin. Di saat itu siswa Hogwarts hendak pergi ke desa Hogsmeade. Harry yang tidak dapat izin untuk pergi ke desa itu berinisiatif menggunakan jubah tembus pandangnya dan diam-diam pergi ke desa. Namun ia malah tertangkap oleh Weasley bersaudara. Weasley lalu membawa Harry ke suatu tempat aman dan memberikan sebuah peta perampok. Peta ini bisa melihat keberadaan orang yang ada di peta secara langsung. Oleh karena itu, Weasley bersaudara bisa tahu ada Harry di sekitarnya, walaupun Harry menggunakan jubah tembus pandang. Lalu Harry pergi menuju desa Hogsmeade. Ia masih menggunakan jubah tembus pandangnya. Sementara di tempat Ron dan Hermione, terlihat mereka akan diganggu oleh Malfoy dan teman-temannya. Melihat hal itu, Harry mencoba untuk menghentikan tindakan Malfoy dan coba mengerjai mereka. Ketika di desa Hogsmeade, Harry melihat Profesor McGonagall sedang berdiskusi dengan menteri terkait Sirius Black. Yang mana dari pembicaraan itu Harry mengetahui Sirius Black ada hubungan dengan kedua orang tua Harry. Dan Sirius Black adalah seorang ayah baptis bagi Harry. Namun karena kejahatannya yang mana ia adalah orang yang membocorkan posisi keberadaan orang tua Harry kepada Voldemort. Sehingga Voldemort berhasil membunuh orang tua Harry. Kejahatan Sirius tidak hanya itu, diketahui ia juga telah membunuh salah satu temannya yaitu Peter Pettigrew. Mendengar hal itu membuat Harry malah ingin berjumpa dengan Sirius Black. Ia ingin membalaskan tindakan Sirius Black kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Harry pergi menemui Lupin dan mencoba belajar Patronus. Diketahui mantra Patronus adalah kekuatan positif yang merupakan perisai pelindung yang berasal dari kenangan bahagia orang yang menggunakan mantra itu. Harry pun mencoba berlatih mantra itu. Ketika percobaan pertama, Harry tidak berhasil menggunakan mantra Expecto Patronum. Hal ini karena kenangan bahagia Harry tidak lebih kuat dari ketakutannya. Lalu di percobaan keduanya, Harry berhasil. Hal ini terjadi karena ia mengingat kenangan tentang kedua orang tuanya. Lalu scene berganti ketika Harry, Ron, dan Hermione mencari tikus Ron yang hilang. Ron menuduh kucing Hermione telah memakan tikusnya. Tentu saja hal itu dibantah oleh Hermione. Ketika malam hari di Hogwarts, Harry melihat peta perampok. Di peta terlihat ada langkah Peter Pettigrew. Harry mencoba mengikuti lokasi Peter dari peta. Lalu tiba di lokasi Peter, ia tidak melihat siapapun di sana. Dan malah Harry kepergok oleh Snape. Namun Lupin tiba di waktu yang tepat dan pergi menyelamatkan Harry dari Snape. Lupin meminta Harry mengikutinya. Di ruangannya Lupin, ia marah kepada Harry karena telah menggunakan peta perampok. Ia takut Sirius Black bisa dengan mudah menemukan Harry dengan peta itu. Tapi Harry menyangkal hal itu dan mengatakan peta itu telah rusak karena ia melihat jejak Peter Pettigrew di peta itu dan diketahui Peter telah lama mati. Keesokan harinya di kelas meramal, Prof. Sibul meminta siswanya untuk menggunakan kemampuan meramalnya dirinya masing-masing. Ketika Hermione mengajukan diri untuk meramal duluan, Prof. Sibul malah meremehkan Hermione. Hal ini membuat Hermione kesal dan lalu ia pergi meninggalkan kelas. Ketika kelas usai, Harry mencoba mengembalikan batu kristal peramal kepada Prof. Sibul. Namun tiba-tiba Harry melihat gambaran Sirius Black di batu kristal. Seketika Prof. Sibul datang kepada Harry dan seperti orang kesurupan. Sibul membacakan sebuah ramalan yang mana ia mengatakan dia akan kembali. Dia yang telah mengkhianati temannya, lalu ia akan kembali kepada tuannya. Harry terkejut akan hal itu. Lalu scene berganti ketika Harry, Hermione, dan Ron pergi melihat proses eksekusi Hippogriff. Hermione tampak kesal, lalu mereka bertemu dengan Malfoy yang mana hal ini terjadi karena ulah Malfoy. Hermione langsung memberikan one hit mematikan kepada Malfoy. Setelah itu, mereka menemui Hagrid. Di sana Hagrid memberikan skuber tikus peliharaan Ron. Tiba-tiba ada seorang yang melempar batu ke arah pot Hagrid dan juga ke arah kepala Harry. Seperti seseorang ingin memberitahukan mereka bahwa Hagrid kedatangan Dumbledore, Menteri, dan Algojo. Harry dan lainnya langsung pergi dari sana. Di kejauhan, mereka melihat proses eksekusi Hippogriff karena Algojo sedang mengayunkan kapaknya. Lalu tiba-tiba tikus Ron lepas. Ron langsung pergi mengejarnya ke arah pohon hidup. Ketika Ron berhasil menangkap tikusnya, tiba-tiba datang anjing hitam yang pernah dilihat Harry sebelumnya. Anjing itu langsung menyeret Ron ke arah pohon hidup. Harry dan Hermione yang melihat hal itu langsung lari ke arah Ron. Namun mereka malah diserang oleh pohon hidup. Akan tetapi akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam pohon itu. Ternyata pohon itu adalah lorong rahasia untuk pergi ke desa Hogsmeade. Tibalah Harry dan Hermione ke sebuah rumah.
Mereka melihat jejak kaki anjing tersebut dan bertemu dengan Ron. Ron memberitahukan bahwa anjing itu adalah seorang animagus dan ternyata ia adalah Sirius Black. Harry langsung menyerang Sirius Black, namun hal itu langsung dihentikan oleh Lupin. Ternyata di sini Lupin adalah teman baiknya Sirius. Hermione juga membongkar identitas Lupin bahwa sebenarnya ia adalah werewolf. Lalu Sirius memaksa ingin segera membunuh karena sudah 12 tahun ia menunggu akan hal itu. Dan Lupin memberitahukan kebenaran dari kematian orang tua Harry bahwa sebenarnya orang yang telah mengkhianati orang tuanya Harry adalah Peter Pettigrew, bukan Sirius. Namun tiba-tiba Snape datang dan menyerang Sirius. Ketika Snape hendak membawa Sirius ke Dementor, Harry langsung menyerang Snape dan meminta penjelasan Sirius dilanjutkan. Lalu Sirius menunjukkan keberadaan Peter Pettigrew. Ternyata Pettigrew adalah Scabbers, tikusnya Ron. Sirius merebut tikus itu dan langsung merubahnya ke bentuk aslinya. Lalu muncullah Peter Pettigrew dan ternyata benar, Pettigrew adalah orang yang telah berkhianat. Sirius dan Lupin yang marah hendak membunuh Pettigrew, namun hal itu dihentikan oleh Harry. Ia meminta Pettigrew dibawa ke kastil agar nama Sirius bisa dibersihkan dari tuduhan. Namun ketika di luar pohon hidup, Lupin tiba-tiba melihat bulan pertama dan hal itu akan mengubahnya menjadi werewolf. Di tengah kegaduhan itu, Pettigrew berhasil melarikan diri dengan merubah dirinya menjadi tikus. Lupin akhirnya berubah menjadi werewolf. Ia langsung lupa akan dirinya. Tiba-tiba Snape datang dan melihat keadaan yang menjadi kacau. Lupin ingin menyerang Harry, namun hal itu berhasil dihentikan oleh Sirius. Lupin dan Sirius bertarung dengan sangat sengit. Namun Sirius yang seekor anjing bukanlah tandingan Lupin yang seekor serigala. Melihat hal itu, Harry datang membantu Sirius, tapi tiba-tiba Lupin pergi mendengar auman serigala lain. Sirius yang sekarat pergi ke arah hutan terlarang. Lalu Harry pergi mengikutinya. Di pinggir danau tiba-tiba suhu berubah menjadi dingin dan Dementor datang menyerang mereka berdua. Di tengah serangan Dementor, tiba-tiba Harry melihat cahaya berbentuk rusa bertina. Ternyata itu adalah sihir Patronus dan karena itu Harry dan Sirius selamat dari serangan Dementor. Lalu scene berganti di UKS. Ketika Harry sadar, ia mengatakan telah melihat orang tuanya. Namun Hermione malah mengatakan berita buruk bahwa Sirius akan dieksekusi oleh Dementor. Tiba-tiba Dumbledore datang. Mereka memberitahukan kebenarannya kepada Dumbledore. Namun hal itu tidak banyak membantu karena info ini dapat dari seorang di bawah umur. Dumbledore menyarankan Hermione untuk menggunakan time turner-nya dan pergi meninggalkan ruangan. Lalu Hermione dan Harry menggunakan time turner itu dan kembali ke masa 3 jam yang lalu. Hermione dan Harry pergi ke tempat Hagrid untuk menyelamatkan Hippogriff. Di sini diketahui bahwa Hermione lah yang telah melemparkan batu ke arah Harry dan mereka juga menyelamatkan Hippogriff. Dan fakta lainnya adalah Malgojo hanya memotong buah labu karena Hippogriff telah berhasil kabur. Harry dan Hermione pergi ke pohon hidup dan menunggu Lupin menyerang Sirius. Dan ternyata Hermione jugalah yang membuat suara serigala untuk mengalihkan Lupin. Harry dan Hermione yang dikejar-kejar Lupin mencoba untuk bersembunyi. Namun akhirnya mereka ketahuan oleh Lupin. Ketika hendak diserang, Hippogriff datang melawan Lupin. Lalu tiba-tiba suhu berubah menjadi dingin dan Harry teringat tentang Sirius. Di sini Harry memberitahukan ia akan bertemu dengan ayahnya yang menyelamatkan dirinya dengan mantra Patronus. Namun lama menunggu ternyata Patronus itu adalah ulah Harry sendiri yang menyelamatkan Sirius. Lalu Harry dan Hermione pergi bersama Hippogriff. Mereka pergi untuk menyelamatkan Sirius sebelum Sirius dibawa oleh Dementor. Walaupun Sirius tidak bersalah, tapi ia tidak punya bukti untuk membersihkan namanya. Harry dan Sirius pun harus berpisah. Sebelum itu, ia berjanji kepada Harry akan selalu ada untuk Harry ketika ia dibutuhkan. Sirius selalu pergi dengan Hippogriff. Setelah itu, Harry dan Hermione langsung pergi ke UKS. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan Dumbledore yang baru saja keluar dari UKS. Namun Dumbledore pura-pura tidak tahu dengan keadaan itu. Keesokan harinya, Lupin hendak pergi dari Hogwarts karena ada seseorang yang telah memberitahukan wujud asli Lupin. Lupin lalu mengembalikan peta perampok kepada Harry. Keesokan harinya, di ruang makan Hogwarts, Harry mendapatkan sebuah hadiah. Ternyata itu adalah sapu terbang Firebolt, sapu terbang tercepat di dunia. Hadiah itu adalah pemberian dari Sirius untuk Harry karena ia melihat bulu Hippogriff di dalamnya. Harry langsung mencoba sapu terbang itu dan akhirnya filmnya pun selesai. Tenang aja guys, film ini masih ada lanjutannya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai selesai.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami ketika ada video baru. Oke, itu saja dari saya. See you to subscribe.